Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sub pokok bahasan pada materi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua ada komposisi formula. Yang ketiga ada metode pembuatan tablet. Yang keempat ada evaluasi sediaan tablet. Yang kelima kesimpulan penelitian. Penggunaan alginat pada formulasi penyalut tipis tablet vitamin A. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penggunaan alginat sebagai bahan penyalut tipis atau film coating pada tablet vitamin A telah dilakukan. Pada penelitian ini digunakan alginat yang merupakan hasil ekstraksi dari rumput laut coklat atau Sargassum sp. Formula larutan penyalut terdiri dari 5 perlakuan, yaitu perlakuan A, 1 gram alginat ditambah 0,2 gram PEG. Perlakuan B, 1,25 gram alginat ditambah 0,25 gram. Perlakuan C, 1,5 gram alginat ditambah 0,3 gram PEG. Perlakuan D, 1,75 gram ditambah 0,35 gram. Dan sebagai pembanding adalah 10 gram HPMC ditambah 1 gram PEG. Uji dilakukan terhadap tablet inti dan tablet salin. Adalah uji fisik, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, keseragaman kandungan bahan aktif, kekerasan, keregasan, waktu hancur, dan uji stabilitas vitamin A. Hasil analis menunjukkan bahwa perlakuan yang terbaik pada penelitian ini adalah perlakuan D. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa saja komposisi pembuatan tablet salut? Yang kedua, apa metode yang digunakan dalam pembuatan tablet salut? Yang ketiga, bagaimana cara evaluasinya? Yang keempat, bagaimana hasil evaluasinya? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penggunaan alginat pada formulasi penyalut tipis tablet vitamin A. Ruang lingkup penelitian. Penelitian digunakan alginat sebagai bahan penyalut tipis atau film coating pada tablet vitamin A. Telah dilakukan pada penelitian ini digunakan alginat yang merupakan hasil ekskresi dari rumput laut coklat Sargassum sp. Formula terlarut penyalut terdiri dari 5 perlakuan, yaitu perlakuan A, 1 gram alginat ditambah 0,20 gram PEG. Perlakuan B, 1,75 gram alginat ditambah 0,2 gram PEG. Perlakuan C, 1,5 gram alginat ditambah 0,30 gram PEG. Perlakuan D, 1,75 alginat ditambah 0,35 gram PEG. Dan sebagai pembanding adalah 10 gram HPMC ditambah 1 gram PEG. Ruang lingkup uji hanya dilakukan terhadap tablet inti dan tablet salut. C20H30O, berat molekulnya 286,5. Nah, pemberiannya ini kuning terang, padat merah, berminyak saat membeku atau membakar, tidak berbau tinggi. Larutannya dalam bentuk cair, larut dalam air, dan dalam gliserol. Sangat larut dalam kloroform dan ether, larut dalam alkohol dehidrat dan dalam air, dalam bentuk padat atau lansia, hemaralopia, dan xerophthalmia. Nah, dosisnya 25 mg sampai 45 mg untuk anak-anak umur 1 sampai 10 tahun. Kegunaan zat aktif ini bagi defisiensi vitamin A. Yang kedua yaitu laktose anhidrat. Nama resminya yaitu OBD galactopyranosil.
Sinonimnya anhidrous laktose NF60M. Untuk rumus molekulnya yaitu C12H2211, berat molekulnya 342,30. Rumus struktur anhidrous laktose. Pemberiannya laktosa berwarna putih hingga partikel kristal putih atau bubuk. Nama yang berbeda dari laktosa anhidrat yang tersedia di pasaran yang mengandung laktosa anhidrat B dan anhidrat A yang besar. Untuk stabilitasnya, laktosa bisa mengalami warna coklat pada penyimpanan. Reaksi yang dipercepat melalui hangat fase kondisi pada suhu 80 derajat dan 80% hangat tablet mengandung laktosa anhidrat dalam mengembangkan 1,2 kali setelah 1 hari. Tinjauan zat tambahan dari afisil pH 102. Sinonimnya afisil pH, selex, selulose gel, Helulosum microerythrinium, Kelpre, Ceolus, Crystalline cellulose, E460, Emsocell, Etisperes, Fibrocell, MCC Sanak, Parmacell, Papulos, dan Vivapo. Rumus molekulnya C6H10O5N. Bobot molekulnya besar dari 3100. Pemberian sebagian depolimer selulosa berwarna putih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut asam, pelarut organik, dan NaOH 5%. pH-nya 6-8, berat jenis 1,420 sampai 1,460 gram. Titik lelehnya 260 sampai 270 derajat Celcius. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitas tidak kompatibel dengan agen oksidasi yang kuat. Kegunaannya adsorben, suspending agent, tablet and capsule diluent, tablet disintegran. Konsentrasinya 20 sampai 90 derajat sebagai pengisi sampai pengikat. Selanjutnya tinjauan zat tambahan untuk magnesium stearat. Nama resminya magnesium stearat. Magnesium stearat. Rumus molekulnya beberapa vitamin dan paling alkaloid garam. Untuk kelarutannya praktis tidak larut dalam etanol 98%, ether dan air, sedikit larut dalam benzena hangat dan etanol hangat 95%. Untuk sifat fisika dan kimianya, magnesium stearat adalah sangat halus, cahaya putih, endapan atau bening, bubuk tebal, density rendah, memiliki bau samar asam stearat dan rasa yang khas, kemudian bubuk berminyak dan mudah melekat pada kulit, tempat dingin, dan tempat kering. Kegunaannya lubrikan atau pelicin. Untuk penyimpanan, kegunaan suhu 170 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Tinjauan zat tambahan selanjutnya yaitu talkum. Pemberiannya serbuk hapur, sangat halus, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau warna kelabu. Kelarutannya tidak larut dan hampir larut dalam suatu larut. Densitasnya 2,41 sampai 2,42. Inkompatibilitas terhadap zat yang mengandung aluminium kuartilat. Khasiatnya sebagai antasidum. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kegunaannya dalam pembuatan pakan yaitu sebagai pelicin. Selanjutnya
metilstilbesterol. Nah, penggunaannya sebagai absorben, anti-caking agen, penstabil emulsi, glidan, suspending agen, disintegran, peningkat viskositas. Selanjutnya yaitu natrium bisulfit. Nama lainnya sodium hidrogen sulfit, sodium pirosulfit, dan sodium bisulfit. Dioksida dan tidak mantap di udara. Nah, kelarutannya larut dalam bagian air 3,5, larut dalam 2 bagian air pada suhu 100 derajat Celcius, dan 1 bagian larut dalam 70 bagian etanol. Nah, stabilitasnya, jika terpapar dengan udara, bentuk kristalnya akan terdisintegrasi menjadi natrium sulfit. Nah, kegunaannya digunakan sebagai antioksidan. Sedangkan penyimpanannya disimpan di tempat yang sejuk dalam wadah tertutup rapat dan memiliki ventilasi yang baik karena senyawa ini sensitif terhadap kelembapan. Alat dan bahan. Alat yang pertama, mesin pencetak tablet, Boots-Dandy Concom, panci penyalut, alat uji kekerasan tablet RWKTBH 28, alat uji kekerasan tablet RWKTA, alat uji waktu hancur RWKJT3, jangka sorong digital, diskometer Broomfield, timbangan analitik, termometer, high dryer, spray ganti PL Osaka Air Mesin FFG, kompresor, hygrometer, stopwatch, spektrofotometer UV laju, dan alat-alat kelas. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan jenis alginat, ekstrak dari dasar kasur, vitamin A, natrium bisulfit, Pharmacode 606G, PEG 6000. Formula tablet vitamin A. Bahan-bahan yang digunakan beserta komposisinya. Vitamin A 12,28%, laktosa anhidrat 37,22%, Afizel pH 102 45%, magnesium stearat 1%, tabung 3%, air asin 1%, natrium bisulfit ataupun sodium bisulfit 0,5%, sehingga totalnya senilai 100%. Metode pembuatan. Pembuatan tablet dengan bobot per tablet itu 300 mg. Kemudian pembuatan tidak lama dikarenakan semua komposisi tablet, bahan aktif dan tambahan itu dicampur secara homogen dan dicetak langsung. Pembuatan tablet ini bahan tambahan yang digunakan yaitu yang pertama ada Afizel pH 102 dan laktosa anhidrat yaitu sebagai bahan pengisi, pengikat dan penghancur. Kemudian ada talkum dan magnesium stearat yaitu sebagai lubrikan, glidan dan anti-adherent. Kemudian ada aerosil yaitu sebagai adsorben. Kemudian ada natrium bisulfit sebagai antioksidan. Pembuatan penyalutan pada tablet inti. Tablet inti dilakukan penyalutan dengan berbagai perlakuan, yaitu yang pertama perlakuan A, yang mana 1 gram alginat ditambah 0,20 gram PEG. Yang kedua itu ada perlakuan B, yang mana 1,25 gram alginat ditambah 0,25 PEG. Kemudian perlakuan yang ketiga yaitu perlakuan C, yang mana 1,50 gram alginat ditambah 0,30 gram PEG. Kemudian selanjutnya perlakuan
dikarenakan untuk menghindari basahnya tablet yang berlebihan karena mengandung air yang sukar menguap. Nah, proses ini dilakukan selama penyalutan di tablet itu mengering, yaitu sekitar 2,5 sampai 4 jam. Selanjutnya, pengujian mutu tablet salut vitamin A meliputi yang pertama, ada uji visual yang merupakan bentuk, warna, dan keadaan permukaan tablet. Yang kedua, ada keseragaman ukuran dengan mengukur tablet dan diameter tablet menggunakan jangka sorong. Kemudian, hitung rata-rata dan koefisien dari variasinya. Yang ketiga, keseragaman bobot dengan menimbang tablet salut vitamin A sebanyak 30 buah. Yang keempat, ada keseragaman kandungan, yaitu dilakukan dengan cara spektrofotometri UV visible dengan panjang gelombang 324,6 nanometer. Yang kelima, ada kekerasan tablet dengan pengujian kekerasan dengan satuan Kp. Yang keenam, keregasan tablet, yaitu dengan menimbang sebanyak 20 tablet vitamin A, kemudian dibersihkan dari debu. Masukkan ke dalam variabilator, diputar dengan kecepatan 5 rpm selama 4 menit. Kemudian, dibersihkan lagi dari debu dan ditimbang, lalu cari selisih dari timbangan awal dan akhir. Persyaratan kehilangan berat tidak boleh lebih dari 0,8%. Pengujian mutu tablet salut vitamin A meliputi waktu hancur tablet. Caranya yaitu kita masukkan 5 tablet salut vitamin A ke dalam keranjang, yang keranjang itu di bawahnya terdapat kasa baja berukuran 10 mes. Lalu kita masukkan 1 cakram tiap tabung dan celupkan pada air bersuhu 37 derajat Celcius per 30 sebanyak 800 ml. Keranjang dinaik turunkan dengan teratur sebanyak 30 kali per menit. Tablet dinyatakan hancur apabila tidak ada lagi yang tertinggal di atas kasa dan waktunya dicatat tiap tabletnya dan dihitung. Itu menurut Farmakope Indonesia tahun 1979. Nah, pengujian mutu tablet salut vitamin A yang stabilitas yaitu menguji stabilitas kimia yang dipercepat terhadap vitamin A di dalam tablet salut maupun tablet inti sebagai pembanding. Penyimpanannya pada suhu 50 derajat Celcius dan kelembapan relatif 75 derajat Celcius 5% selama 17 hari. Caranya dengan menetapkan kadar vitamin A dalam tablet pada hari pertama, ke-5, ke-9, dan ke-13 dan ke-17 dengan menggunakan spektrofotometer UV. Dari penurunan kadar yang diperoleh, dihitung nilai konstanta laju reaksi tablet inti dan salut masing berlaku. Apabila jumlah polimer yang digunakan untuk lapis tipis bertambah besar. Yang kedua, evaluasi kekerasan tablet. Kekerasan tablet merupakan fungsi dari volume die dan gaya kompresi. Pada penambahan gaya kompresi, maka kekerasan akan meningkat dan ketebalan tablet akan berkurang. Tablet kontrol harus memenuhi resistensi dan kekerasan yang cukup agar tidak mudah patah selama penyalutan. Kekerasan tablet yang rendah akan memperlambat absorpsi pelarut pada waktu penyalutan. Selanjutnya, hasil evaluasi, jenis evaluasi keregasan tablet. Hasilnya, keregasan tablet harus serendah mungkin karena jika terlalu tinggi menyebabkan terbentuknya partikel halus dan kasar sehingga menghasilkan lapis tipis yang kasar dan tidak merata. Hasil analis menunjukkan semakin tinggi konsentrasi alginat yang digunakan, keregasan tablet menjadi rendah. Uji kekerasan tablet berkaitan dengan uji keregasan. Umumnya tablet dengan kekerasan
evaluasi kestabilan kimia vitamin A. Kestabilan kimia menunjukkan setiap zat aktif dalam sediaan tetap memiliki sifat kimia. Uji stabilitas kimia dipercepat terhadap vitamin A dalam tabel salut untuk mengetahui kemampuan penyaluran. Dari hasil diketahui bahwa penambahan jumlah alginat dan PEG dapat mempertahankan vitamin A dalam tablet. Semakin tinggi jumlah alginat dan PEG yang digunakan, maka vitamin A semakin stabil. Kesimpulan. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa alginat dari laut serbasi formula dapat digunakan pada vitamin A sebagai pemanis atau protein pada vitamin A. Perlakuan alginat 1,00 sampai 1,7 mg pada formula A dan AB keragaman sediaan, kekerasan, keregasan, dan waktu hancur. 3. Formula yang memberikan perlindungan dan stabilitas yang optimal terhadap vitamin A jika dibandingkan dengan tablet pembanding adalah perlakuan D, yaitu 1,75 gram alginat dan 0,35 gram PEG. 4. Pada pembuatan tablet ini, kita menggunakan metode kepal langsung, yang mana semua bahan zat aktif dan bahan tambahan dicampur homogen, setelahnya langsung dicetak.